visa nih kan tulis. Terus? Nah, bocor lah, oh kong ye ya. Ah iya. Sik gak bapak ngomong aku ora krungu sampean terus. Terus, Mbak? Nah, terus ceritanya mantan bos aku kan aku nggak kerja, demi Allah nggak kerja ya Miss, aku memang udah kayak keluarga kayak gitu, mau kemana-kemana bebas. Nah kebetulan aku tuh diajak ke Cina tuh di tanggal 5 Maret sampai 8 Maret ya kan. Aku dapat visa lagi tuh 1 bulan sampai 7 April. Nah kebetulan bosku ya koplak meneh ngejak lunga ning Makau. Nah, karena memang udah rencana dari dulu pengen jalan-jalan bareng ke Makau. Nah, di tanggal 13 aku ke Makau, tanggal 15 ceritanya Bali. Tanggal 13 masuk Makau, tanggal 15 kan pulang. Nah, lah cekat imigrasi aku. Dicekat imigrasi. Terus? Iya. Kenapa bolak-balik? Karena tahun kemarin aku juga dari Hongkong juga. Tapi kan aku demi Allah kerja, nggak nerima uang, nggak apa. Aku kalau sampean cerita jujur ya. Kamu nggak kerja? Kamu nggak kerja? Nggak kerja. Oke. Sementara kamu di Hongkong nggak kerja, untuk duit konti? Lah kan aku segala kebutuhan memang udah ada. Setiap aku mau masuk itu bosku buat pernyataan di imigrasi loh. Iya oke. Bosmu membuat pernyataan di imigrasi, tapi sebagai apa? Imigrasi? Enggak, kayak gini, dia ngundang aku ke sini kayak gitu. Dia di surat itu menyatakan bahwa semua keperluan iya, sebagai apa dong? Kamu itu pacarnya, tunangannya, atau bukan majikan? Temen lah. Dia nganggapnya sekarang temen karena kan ada bos perempuan juga ada, anaknya ada. Jadi aku tuh jujur, aku tuh suka di Hongkong. Cuma aku mau cari majikan lagi tuh aku nggak mau karena apa? Aku bukan tidak mensyukuri Miss, aku mensyukuri banget. Cuma bosku kan udah nggak ngejeng kayak gitu loh. Aku lebih baik aku nggak kerja, tapi kadang bisa ketemu kayak gitu. Jujur aja, baik banget sama aku. Laki, perempuan, anak-anaknya juga semua baik. Nah, aku kan ditolak di imigrasi itu. Balik ini Makau kan. Karena anak bosku kan jadi manten tanggal 23 hari ini. Nah, aku disuruh balik ke Hongkong tanggal 23. Jadi kan ngerti, aku nih boarding house, Miss. Sengaja di boarding house karena aku mau ngerepoti bosku juga. Bosku mesen ke hotel tapi aku mau. Jadi kan ngerti nggak di boarding house itu ada apa? Ada apa? TKL akeh banget Miss yang ketipu ya loh. Di Makau kan? Yang ditipu, iya. Tapi mau masuk Hongkong. Iya. Mau masuk Hongkong. Iya, saya tahu. Mereka ditampung di Makau. Iya, ditampung tapi penerbangan dari Makau kan. Iya, betul. Saya tahu itu, Mbak. Satu orang berapa, Miss? 30 sampai 75 juta. 47 juta iya. Satu orang. 30 sampai 75 juta satu orang, Mbak. Jangkrik aku gitu. Kayak ada berapa ya? 8 orang kalau nggak salah, laki-laki semua loh. Iya. Itulah kenapa saya selalu mengedukasi nggak ada job di Hongkong. Tapi kalau teman-teman memaksa, apa yang bisa saya lakukan? Iya, aku gini, kamu pulang loh aku gitu, kamu udah ketipu, kamu lebih baik kehilangan 47 juta daripada kamu masuk Hongkong, di sana nggak ada kerjaan lagi, kamu pengeluarannya lebih dari itu, kehilangannya lebih dari itu, aku gitu. Nggak ada job lagi, aku gitu, apalagi kamu nggak tahu bahasa apapun. Iya nggak? Iya. Masih loh Miss di sana loh Miss. Tapi ceritanya sing nampung itu kan ceritanya dia tuh nanti di tanggal 5 ya masuk Hongkong, ada yang jemput kayak gitu. Ada yang jemput. Nah yang jemput itu ya palingnya segerombolan penipu-penipu kayak gitu, yang OS itu. Iya. Iya nggak sih? Masya Allah kok bisa ya imigrasi Indonesia yang di imigrasi Indonesia itu kok mudah ngasih cop keluar kayak gitu loh. Sedangkan aku yang ada penjaminnya aja kadang masih dipersulit di imigrasi kayak gitu loh. Iya, karena seperti tadi yang saya katakan bahwa ada penjaminnya pun mereka akan curiga. Dan mereka kan pertama kali keluar negeri, Mbak, dan
mereka itu uangnya memang ditipu, mereka nggak akan paham dan tidak akan tahu. Saya sudah ingatkan berkali-kali, tapi apa yang bisa saya lakukan kecuali saya cuma mengasih tahu bahwa nggak ada job cowok. Tetapi bagi mereka yang ngengkel ya silahkan loh. Dan di boarding house yang di Hong Kong itu ya Miss, aku ngasih tahu nih, di boarding house di Hong Kong itu pun banyak sekali yang pada mabuk, pada narkoba, kayak gitu banyak sekali. Ya, kalau masalah itu sih sebentar. Kalau masalah mabuk atau apa itu wis jangankan di Hong Kong, di Indonesia pun ada. Jadi saya nggak. Iya, tapi kan itu maksudnya kalau di negara orang kan lain cerita loh, Miss. Maksudnya orang-orang itu kan takutnya buat di sini jadi apa kayak gitulah. Pokoknya ngerti, tapi apa yang overstay kayak gitu loh. Itu di luar ranah kita, Mbak. Karena tidak juga anak overstay seperti itu. Ada anak overstay yang memang mereka bertahan untuk hidup di luar, mencari sesuap nasi, setelah utangnya lunas mereka pulang. Jadi tidak semuanya kayak gitu. Loh, kemarin itu yang di Macau itu ya Miss, semuanya punya istri, punya anak. Aku kasihan, aku delok ya, aku berbes milih. Ya Allah Mas, mbok balik owe to Mas, aku kayak gitu. Pulang obae aku gitu. Iya. Wah, yang ada penjaminnya kayak aku pun bisa masuk Hong Kong lagi karena tadi bosku yang jamin juga kayak gitu, akhirnya bisa masuk kan. Suruh di Macau dulu 1 minggu terus baru masuk lagi. Oke. Siap. Jangan ruwet temenan, mesake lo Miss kayak gitu. Oke, siap. Nanti saya infokan ya buat teman-teman yang lainnya ya. Makasih masukannya ya sayang. Iya, coba Miss Pit ya lo kayak mesake lo. Atau itu 7 juta di komentit gambar apa wis, gambar ceret apa ya? Ya wes, I love you. Yo. I love you. Teman-teman, apa yang disampaikan Mbaknya ini benar, tetapi menjadi tidak benar saat kita ikut campur masalah orang lain. Secara pribadi saya sudah mengingatkan bahwa nggak ada job cowok, tetapi jika masih ada yang ingin berangkat ya silahkan. Saya tidak melarang. Banyak sekali orang berpikir bahwa saya itu membenci kalian. Saya itu cuma mengingatkan kalian menurut saya, versi saya. Tetapi jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, itu adalah hak mutlak kalian. Kenapa? Seperti kalian saya larang, saya ingatkan jangan ke Kamboja. Tapi kalau sudah ada di Kamboja saya mau ngapain? Saya bilang teman-teman kalau punya pacar hati-hati jangan sampai hamil. Kalau sudah hamil mau diapain? Teman-teman kalau di luar negeri jangan sampai punya anak. Kalau udah punya anak mau diapain? Ya suka-suka kalian. Itu hak kalian. Saya sudah ngasih tahu di Hong Kong itu nggak ada job ini itu. Tapi kalian masih ngengkel. Nggak percaya? Ya silakan. Itu hak mutlak ada di kalian. Dan yang bertanggung jawab atas hidup ini adalah kalian sendiri. Saya tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Penti rasakno. Wong merantau ki meraya kaya sing mau pikirno. Kowe pingin sugih ya kudu polah dikik. Leres napa mboten? Jadi wis terserah. Orang ngurus aku. Memang hidup itu memang berdasarkan kenyataan seperti itu. Saya nggak akan membahas yang berlebihan seperti ini seperti gak wis karepmu. Saya mengingatkan kalau kalian mau nggak gelap ya baik loh. Wong kamu bukan saudara saya, bukan tetangga saya, bukan keluarga saya. Saudara saya pun kalau saya ingatkan nggak mau ya biarkan. Apakah Miss Yuni sampai sekarang itu TKW? Betul. Saya itu adalah TKW. Jadi tadi siapa yang nanyain tadi itu? Ya. Siapa yang tadi nanyain apakah Miss Yuni itu TKW? Iya, sampai sekarang saya adalah TKW. Dan saya tidak pernah ganti status saya menjadi anggota DPR RI atau saya mengubah saya menjadi dewan atau apapun, tidak. Saya sampai saat ini, sampai detik ini, sampai kalian dengerin ini, saya adalah TKW. Jadi saya adalah TKW. Apakah TKW itu sebagai pembantu? Tidak. TKW itu tidak semuanya berkonsepkan pembantu. TKW itu tenaga kerja wanita. Dan kebetulan saya IRT, ibu rumah tangga. Walaupun gak iso masak kan tetap statusku ibu rumah tangga. Jadi saya nggak pernah ganti status sampai hari ini. Dan saya juga tidak mengganti paspor saya. Saya masih paspor Indonesia. Jadi saya itu masih paspor Indonesia. Ngerti ya, sampai sekarang saya tuh masih pemegang paspor Indonesia.
Dan saya memiliki beberapa teman, ya, khususnya yang ada di Taiwan, ataupun yang ada di Makau, ataupun di Hong Kong. Mereka sudah ganti kewarganegaraan menjadi negara lain. Saya dulu sempat tidak menyukai orang yang ganti kewarganegaraan. Tetapi saya salah. Karena saya merasa bahwa saya yang paling Indonesia banget. Ternyata tidak, teman-teman. Ada orang-orang yang ganti status tetapi untuk tujuan menolong sesama. Kalau dia adalah penduduk atau ganti kewarganegaraan seperti Taiwan, kalian itu bisa membantu orang-orang Indonesia itu lebih baik lagi. Jadi memang ada kelebihannya pemegang paspor negara tersebut sama pemegang paspor Indonesia. Jadi translator atau jadi apapun, kalau pemegang paspor negara tersebut kalian lebih terpercaya. Ya Miss Yuni memang tidak bisa dipercaya ya. Karena kok bisa tahu bos mafia? Saya taunya dari mana? Saya nggak pernah tahu bos mafia. Saya berbicaranya tentang Hong Kong, Taiwan, kok jadi bos mafia itu siapa yang ngomong? Saya pemilik paspor satu saja, paspor tunggal. Tetapi saya memiliki KTP permanennya Hong Kong. Jadi ada orang yang memiliki KTP ataupun permanen Hong Kong, beda paspor juga. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Memang sangat-sangat keren sekali ya. Teman-teman ini yang khususnya di Taiwan, saya belum spill nih beberapa orang. Nanti saya spill deh satu-satu. Halo? Kenapa Mbak? Halo Miss, malam. Selamat malam. Kenapa Mbak? Itu live saya tolong di